Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkaran bidzalika, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah, sahabat-sahabat Al-Ihsan dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam pertemuan kajian duha ini, dan kita bermohon kepada Allah mengawali kajian duha kita. Semoga apa yang akan kita kaji nanti mendapatkan manfaat yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita hingga di detik ini dinilai sebagai ibadah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari pertama kita berjumpa setelah sebulan menunaikan ibadah siyam Ramadan, sekaligus ahad terakhir, pekan terakhir di bulan Syawal 1435 Hijrah. Maka perkenankan saya bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang ada di masjid ini, di rumah Allah ini, diterima seluruh ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan ke dalam orang-orang yang lebih bertakwa lagi kepadanya. Bapak Ibu sekalian, takwa bila sudah didapatkan itu adalah sebuah anugerah yang tak terhingga, sebuah anugerah berlimpah yang luar biasa. Ya. Allah berjanji, siapa yang sudah berusaha saja, belum takwa, berusaha saja untuk takwa, maka janji Allah di surat At-Talaq, surah ke-65, ayat ketiganya, Allah berjanji akan melepaskan dia dari segala persoalan yang sedang dialami, diberikan jalan keluarnya. Dan bila membutuhkan rezeki apapun, Allah berikan, bahkan nyaris tak bertepi, terus berlimpah. Perhatikan janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha bertakwa, meningkatkan ibadah kedekatannya kepada Allah, maka Allah akan lepaskan dia dari segala persoalan yang sedang melilitnya. Ya. Dan kalimatnya makhraja menggunakan isim nakirah. Dalam bahasa Arab itu bentuknya umum. Jadi apapun persoalannya, Anda punya persoalan di rumah tangga, punya persoalan di kantor, punya persoalan dalam lingkup sosial kehidupan kita, Allah akan lepaskan dari segala problematika yang sedang kita alami itu. Tidak cukup sampai di situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan ia rizki, subhanallah, min haitsu la yahtasib. Dari segala hal yang tidak bertepi dan bahkan tak kita duga. Ya. Semoga bagian pertama ini kita dapati. Bahkan Allah berjanji di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama tadi ada persoalan. Kalau yang kedua tidak, kita ingin memulai suatu aktivitas, Allah mudahkan. Bagi para ayah, Anda bekerja, Anda akan dimudahkan. Ya. Kemudian siswa yang sedang sekolah, belajar akan dimudahkan. Para ibu dalam mengurus rumah tangga akan dimudahkan. Maka puasa memacu kita untuk berlatih takwa. Perhatikan kalimat Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu artinya latihan takwa. Di selama Ramadan kita dilatih. Kita dilatih untuk meningkatkan takwa kita. Tattaqun terulang 19 kali dalam Al-Quran. Ya. Tapi ingat ya, saya sering sampaikan, tattaqun itu latihan yang diikat dengan kalimat la'allakum sebelumnya. Kalimat la'allakum ini terulang 69 kali di Quran. Bila satu ayat diawali dengan kalimat la'allakum, ini menunjukkan pesan kepada kita bahwa tidak setiap orang yang puasa itu, sekali lagi, tidak setiap orang yang puasa itu akan berhasil dalam latihan takwanya, ya, kecuali orang yang serius dalam menjalaninya. Kecuali orang yang serius dalam menjalaninya. Jadi jangan heran kalau, mohon maaf ya, hari pertama misalnya banyak orang yang bergabung untuk beribadah, masjid jadi penuh, tilawah Quran jadi banyak dan sebagainya. Itu bisa menurun, pertengahan menurun, ya, akhir jadi menurun. Kenapa? Karena tidak setiap orang akan berhasil kecuali orang yang serius. Nah, kalau sudah selesai latihannya, dirubah kata takwanya menjadi takwa yang sesungguhnya, yang benar dilakukan karena Allah, murni tak bercampur. Kalimat benar yang berasal dari Allah itu disebut dengan hak. Ya. Di benar itu ada dua istilah dalam bahasa Arab. Satu as-sidqu,
As-sidqu itu kebenaran yang mungkin diragukan oleh sementara orang. Insya Allah Pak Wali Kota akan datang ke sini hari ini jam 10 ya. Sementara orang yakin tapi masih ada yang ragu, masa ya. Jam setengah 10 masih ada acara kok ya. Misalnya di tempat A, B, C dan sebagainya. Nah kalau kita ada satu kebenaran yang masih diragukan oleh sementara orang, itu sidqun ya. Kalau orang percaya namanya shadiq. Tapi kalau sangat percaya sekalipun itu meragukan, maka ditambah dari shadiq menjadi siddiq. Abu Bakar kenapa digelari dengan Siddiq, As-Siddiq? Karena beliau percaya pada apapun yang disampaikan Nabi sekalipun orang meragukannya ya. Tapi kalau satu kebenaran yang tidak mungkin ditolak, tidak akan ada keraguan lagi, itu disebut dengan hak, qaf, ada tasydid, hak. Karena itu kebenaran yang datang dari Allah itu bukan sidqun tapi hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, orang yang latihan takwa, kalau latihannya benar, bukan sidqun. Jadi kalau sidqun itu sifatnya saat Ramadan rajin ke masjid, Ramadannya selesai ke masjidnya. Okay. Saat Ramadan rajin tilawah Quran, selesai Ramadan semakin menurun atau hilang tilawahnya. Saat Ramadan yang nggak minta dicari-cari, ya. Maaf, orang nggak minta pun dicari, du'afa dicari, anak yatim dicatat. Selesai Ramadan lupa, ya. Yang di depan rumah pun nggak terlihat. Nah itu baru sidqun. Tapi kalau betul-betul menjadi hak takwanya. Nah kalau sudah di Quran kalimat hak disandingkan dengan takwa, maka takwanya dari tattaqun dirubah menjadi tuqah. Maka diingatkan oleh Nabi dalam setiap kali pertemuan ta'lim, khususnya khutbah Jumat, disitir surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di orang yang berhasil siamnya berubah takwanya dari latihan menjadi haqqa tuqatih. Nah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang haqqa tuqatih itu. Dan subhanallah, saya bergembira dan bermohon kepada Allah, semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian di duha ini dicatat sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Ini subhanallah ya, hari Ahad orang barangkali ada yang bertamasya, ada yang liburan dan sebagainya. Antum memilih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, siapapun yang beramal soleh ya, orang yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, ya, selama dilakukan karena Allah, fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Okay? Dan ciri pertama kebaikan yang menjadi nilai kebaikan di mata Allah dan Rasulnya, ternyata bukan meningkatnya harta. Perhatikan ya, bukan meningkatnya harta, bukan bertambahnya kedudukan, Pak. Tapi ciri pertamanya disebutkan oleh Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ciri pertamanya yufaqqihhu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya. Allah akan berikan dorongan, dimotivasi agar dia mau belajar tentang urusan agamanya. Subhanallah. Jadi kalau misalnya antum ini para ayah ya, misal bertambah harta itu belum tentu baik kalau kita jauh dari Allah. Bertambah meningkat kedudukan, ibu punya suami ya, promosi jabatan suaminya, meningkat kedudukannya, tapi semakin jauh dari Allah. Salatnya tertinggalkan, tidak konsisten lagi ibadahnya, baik ya, Jumatnya jadi terlambat, itu belum tentu tanda kebaikan. Tapi ketika Allah menginginkan seorang jadi baik, dipahamkan dia mengenai urusan agamanya. Dia paham yang halal dan yang haram. Dia mengerti yang sunnah dengan yang bid'ah. Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Dengan itu dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang baik. Orang seperti ini kata Allah, sekalipun dia meninggalkan yang menguntungkan dalam urusan dunia, antum bekerja ada hal banyak ribanya, mendapatkan pekerjaan lain, pindah. Dengan pekerjaan itu lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan janjinya, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi ya. Bahkan kalau berhijrah betul-betul kuat niatnya, subhanallah. Bapak misalnya Pak punya pekerjaan ya, di kantor gajinya misalnya sebulan 10 juta, tapi sholatnya terlambat. Dengan sebulan gajinya 1 juta, tapi sholatnya lancar, pilih yang mana? Saya tahu akan pilih 10 juta sholat lancar gitu ya. Cuman 2 aja pilihannya. Baik ya. Orang yang masih belum ada pancaran rahmat Allah, dia akan kejar dunia 10 juta, yang penting masih bisa sholat ya. Tapi orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah, subhanallah, dia pindah hijrah. Perhatikan ketika dia berhijrah, diberikan jaminan oleh Allah, surah keempat An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Siapa yang bertekad hijrah kepada fi sabilillah,
jalan aktivitas kehidupan yang ada naungan Allah di situ, lebih dekat dengan Allah, maka Allah berjanji yajid lahu fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Harta yang dia anggap rugi, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Dan kehidupannya akan lapang tanpa masalah. Kurang dari penyakit, di rumah berkah nggak pernah ada persoalan. Antum gaji 10 juta, tiap ke rumah cekcok terus dengan istri misalnya, kan nyaman juga. Ya. Gaji 10 juta tapi anak selalu sakit. Ya, kemudian cuci darah dan sebagainya, nggak nyaman juga. Ya. Tapi Allah bebaskan dari segala hal yang bisa mengurangi dalam kenikmatan hidup kita. Nah, yang terakhir, ini sebagai motivasi juga, tidak cukup sampai di situ. Itu baru dunia. Baru dunia. Jadi bayangkan, menuntut ilmu itu, ketika kita jalani dengan baik, kata Rasulullah, ini pertanda kebaikan. Yang kedua, itu baru dunia. Lihat akhiratnya, lihat akhiratnya. Langsung disebutkan di 4 kitab hadis utama. Al-Bukhari kita temukan, baiknya, di Adabul Mufrad, nomor hadis 746. Muslim kita temukan, Sahih Muslim nomor hadis 1389. Di At-Tirmidzi, Al-Jami' As-Sahih, ya, Al-Jami' As-Sahih atau Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2682. Dan yang terakhir di Ibnu Majah, ini yang paling lengkap, nomor hadis 219. Perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Subhanallah. Siapa yang menyiapkan dirinya berangkat dari tempat dia tinggal menuju satu tempat untuk belajar dari sebagian tuntunan agamanya, sekalipun hanya sedikit saja, maka Allah akan ringankan, mudahkan langkahnya menuju surga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ibu dan bapak sekalian, saya tidak henti-hentinya mengingatkan, hadis ini diambil oleh seseorang yang menempuh jalan dari Madinah ke Syam. Syam di Syria, yang jaraknya kalau pakai bis itu sehari semalam. Ini beliau berjalan, tadinya pakai kendaraan, dalam riwayat disebutkan unta, tengah jalan berjalan kaki. Bayangkan, jalan kaki itu dari Madinah sampai dengan Syria hanya untuk mendapatkan satu hadis ini saja. Sampai di tempat yang dituju, ditanya oleh sahibul hadisnya, yang punya hadis, "Indaka haja ukhra?" Anda tidak punya keperluan lain? Apa jawabannya? La faqat uridul hadis. Tidak, saya hanya menginginkan satu hadis yang saya dengar orang lain tidak memilikinya kecuali Anda saja. Jalan kaki hanya untuk mendapatkan hadis. Disebutkanlah hadis yang tadi. Kalau orang dulu bisa jalan kaki untuk dapat satu hadis saja, antum oleh Allah diberikan fasilitasnya, ada kendaraannya, ada yang punya sepeda, ada yang punya motor, ada yang punya mobil, masjidnya bahkan dihadirkan dekat di samping kita, keadaannya bagus, ada AC-nya kalau di luar panas, ada hangat karpetnya kalau di luar dingin, ya, nikmat keberadaannya. Kalau dengan seperti itu belum juga termotivasi untuk sekedar mengikuti satu taklim, maka dengan cara apa lagi Allah mesti menjadikan kita orang baik? Dan itu akan ditanya. Saat antum punya rumah tetangga, jalan kaki ke sini, antum punya mobil, punya motor tidak digunakan, padahal bisa saat itu dilakukan, satu saat akan ditanya. Satu saat akan ditanya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan semoga hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita, yang disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Sebaik-baiknya amal soleh bila dilakukan, maka amalan soleh yang terbaik adalah satu, amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Ini untuk menentukan kualitas pahala. Okay. Ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, mengikuti bagaimana Rasulullah SAW menuntunnya, mencontohkannya, membimbingnya. Ya. Jadi kalau satu amalan kita lakukan ikhlas karena Allah, ya, maka pahala kualitasnya bertambah. Diikuti dengan tuntunan Rasulullah SAW, menjadi benar dan tepat amalan kita. Ya. Menjadi benar dan tepat amalan kita. Dan subhanallah, kata Allah sendiri dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Rasulullah itu bukan hanya menuntun kita dalam praktek ibadah ritual, bukan hanya dalam ibadah ritual, bukan hanya dalam salatnya, bukan hanya dalam umrahnya, hajinya, tilawah Qurannya misalnya, zakatnya, tapi setiap tutur Rasulullah, setiap fikirannya, setiap langkahnya, setiap aktivitasnya selama 24 jam ada petunjuk bagi kita, bagi yang ingin meneladaninya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah, ada pada diri Rasulullah itu setiap langkah hidupnya selama 24 jam dalam sehari tuntunan teladan yang baik untuk kita ikuti. Jadi bukan hanya salatnya saja, tapi bagaimana bangun dari tidurnya, bagaimana beliau makannya, bagaimana sifat bercanda Nabi. Nabi kadang-kadang bercanda, nanti kita akan lihat. Bagaimana sifat Nabi minumnya,
bagaimana sifat Nabi memimpinnya dan seterusnya. Dan subhanallah, semua orang yang terkait dengan Nabi itu jadi teladan bagi kita. Semua orang. Saya beri contoh misalnya, Rasulullah SAW menikah dengan lebih dari 4 istri. Ya, bagi kita umatnya maksimal 4, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Perhatikan, apa hikmahnya? Ternyata kalau kita teliti lebih dalam, para ibu nanti satu masa belajar ya. Barangkali nanti Ustaz Khalid bisa menyampaikan materi ini di Sirah An-Nabawiyah. Jadi di antara hikmahnya, karakter perempuan itu kalau sudah menjadi istri, itu nampak terwakili dari istri-istri Rasulullah SAW. Nanti ada yang sifatnya seperti Khadijah, sifatnya seperti Aisyah, ada yang sifatnya seperti Hafsah, ada yang sifatnya seperti Zainab. Nah, ibu coba lihat, temukan dalam diri saya mirip siapa? Kalau wajah enggak barangkali ya, kecenderungannya. Saya seperti siapa? Pelajari kisahnya. Itu bukan hanya untuk didengar, Bu. Temukan Khadijah begini karakternya. Oh, ini mirip-mirip saya. Ketika kita temukan, pelajari itu dan teladani itu bagaimana kita bersikap pada suami. Ya. Itu nilai kebaikan. Jadi semua yang terkait dengan Nabi ada teladan. Oleh karena itu, kita setelah menyelesaikan kajian hadis al-arba'in akan belajar tuntunan sunnah Rasulullah SAW dalam 24 jam aktivitasnya. Oke? Di materi kita seperti pernah kita awali adalah tuntunan sunnah dalam pedoman hidup Islami kita. Teruskan dulu sebentar. Kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang sunnah bagian pertama, bangun dari tidur. Ya, sudah pernah kita bahas ya. Saya ingatkan kembali, saya tampilkan. Boleh nanti kalau ada yang ingin mengcopy silakan. Ya, punya saya tidak terbatas. Anda ingin mengcopy, menyebarkan, tidak ada royalti, tidak ada hak cipta dan sebagainya. Ilmu itu luas, silakan. Ya. Baik, yang pertama saya ingatkan kembali, bangun dari tidur, amalan apa yang dilakukan? Oh, ntar ini nyontek nanti. Baik. Karena sudah 2 bulan saya ingin ingatkan kembali. Yang pertama apa yang dilakukan? Baik, duduk ya. Jadi bangun dari tidur Pak, jangan tergesa-gesa ya. Walaupun kita terlambat bangunnya, misal kita terlambat bangun sudah azan, jangan tergesa-gesa ya. Jadi baru bangun langsung lari ke kamar mandi misalnya, ya tidak tepat. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, bangun dari tidur, duduk dulu, tenangkan ya. Setelah duduk apa yang dilakukan? Ya. Mengusap bekas ngantuk yang ada di mata ya. Kita usap, hilangkan bekas ngantuknya. Yang ketiga, rebutan. Tidak yakin suaranya. Baik, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Saya telah perincikan ini. Baik. Jadi duduk, mengusap bekas ngantuk, membaca doa bangun tidur. Setelah itu yang keempat, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Sudah diamalkan? Baik, kita sudah lewat 3 bulan tuh. Sudah diamalkan belum? Ayo menghafal 10 ayat terakhir. Tidak banyak insyaallah, tidak banyak. Saya sering sampaikan Pak ya, Ibu kesempatan menghafal itu banyak. Daripada kita melakukan sesuatu yang tidak baik, antum para ayah, Pak, saya berikan pesan ya. Kita malam Jumat kemarin, setiap malam Jumat ada kajian hafalan Quran. Silakan bagi yang ingin mampir nanti di Pekayon. Kita berikan tips. Antum kan kalau di jalan suka mendapatkan lampu merah ya. Lampu merah itu kan cukup lumayan. Coba kalau setiap lampu merah kita dengarkan 1 ayat saja. Hafalkan. Setiap lampu merah sehari dapati berapa gitu bagi antum yang bekerja. Ya coba, tidak ada ruginya, mudah menghafal itu. 10 ayat terakhir. Insyaallah ya, besok hafal ya. Awas tuh sudah janji. Kita cek ya. Baik. Duduk sejenak, mengusap mata, membaca doa bangun tidur, kemudian membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ini bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 183, Muslim nomor hadis 763. Tapi kalau ingin melihat runtutan yang paling lengkap, itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Oke. Dan itu diriwayatkan oleh seorang anak kecil yang baru berusia 3 sampai 4 tahun. Bayangkan, anak kecil yang baru berusia 3-4 tahun meriwayatkan hadis ini, dan anak ini dalam kurun waktu 10 tahun meriwayatkan 2000 hadis dari Rasulullah SAW. 2000 hadis. Itulah sahabat bernama Abdullah, punya bapak namanya Abbas. Abbas ini paman Nabi yang nomor 7. Nabi punya 11 paman, 2 orang masuk Islam. Satu Abbas, yang kedua Hamzah, selebihnya tidak. Abbas punya anak kedua namanya Abdullah. Karena Abdullah anaknya Abbas, Ibnu Abbas dikenallah dengan Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas ini seperti pernah saya ulas, kecilnya selalu dibawa oleh paman, oleh ayahnya, ya, ke dalam naungan hadanah Rasulullah SAW. Di kalau beliau ta'lim, beliau mengajar, itu senantiasa disertakan. Walaupun main-main sambil canda, sambil tertawa, itu mengingat sesuatu. Sampai puncaknya cinta, saking cintanya pada Rasulullah SAW, senang dengan Nabi. Pak Ibu, saya nanti kita bahas ya, kita ajarkan. Rasulullah itu jangankan pada orang dewasa, pada anak kecil pun itu masih senyum. Pada anak kecil. Kemudian lewat beliau di satu jalan, nanti kita akan bahas terperinci. Lewat di satu jalan, anak kecil sedang kumpul, itu masih disempatkan oleh beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saya minta izin lewat. Anak kecil yang nangis diangkat oleh beliau, dipeluk, dibelai dan sebagainya. Antum kadang-kadang jangankan anak kecil, orang dewasa pun masih cemberut aja. Ya? Baik, kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, kita praktikkan. Nah, ini saking cintanya dengan Nabi, kemudian tahu Nabi akan menginap di rumah bibinya Maimunah, maka minta izin pada ayahnya untuk tinggal di rumah bibinya. Saya pernah tanyakan, kalau anak kecil itu usia 3-4 tahun, paling telat tidurnya jam berapa? Ya, mungkin jam 7, jam 8, jam 9. Ibnu Abbas tidak. Abdullah bin Abbas menunggu di depan kamar Rasulullah, menunggu, bahasa kita begadang, ingin lihat bagaimana Nabi bangun dari tidurnya. Bayangkan. Ditunggu oleh beliau, dan Rasulullah tahu itu, dilihat. Kemudian disampaikan pada kita, Rasulullah itu kalau bangun tidak langsung berdiri, duduk dulu, mengusap wajahnya, menghilangkan bekas ngantuknya, baca doa bangun tidur, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, baru keluarlah menepuk pundukku dan mengajak aku, mengajariku wudu, kemudian tahajud. Ya, subhanallah. Anak usia berapa? 3-4 tahun. Jadi kalau antum masih punya anak yang masih balita, tidak ada salahnya, silahkan diajak ya. Dalam mainnya dia mendengar, dalam mainnya dia belajar. Di KIAI itu ada seorang ayah yang bawa anaknya. Kita punya ta'lim, hafalan Quran. Baru sampai 63 ayat, bapaknya hafal 53 ayat. Anaknya cuma diam aja, diam, senyum. Ketika akan kami uji, subhanallah, anaknya minta diuji, ternyata sudah hafal 1 juz. Sudah hafal 1 juz. Selang berapa hari? 4 juz. Kemarin kita tanya lagi, sudah 7 juz katanya. Jadi akan ada saja, kalau bukan antum yang hafal Quran, barangkali anaknya. Kalau bukan ibu yang paham hadis, barangkali cucunya. Ya. Jadi siapkan dari sekarang ya. Baik, kita teruskan. Kemudian yang kedua, setelah itu apa? Setelah selesai membaca surah Ali Imran, 10 ayat terakhirnya, apa yang dilakukan? Lupa kita ya. Baik. Pertama, mencuci kedua telapak tangan. Cuci dulu kedua telapak tangannya. Okay. Ini riwayat dari Abu Hurairah, tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua apa? Bersiwak atau menyikat gigi. Baik. Selanjutnya apa? Berwudu, menyempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Dan yang terakhir baru kita ada yang berhubungan suami istri di malam harinya, kemudian mandi janabah dulu. Ingat ya, pertama bangun dari tidur, duduk dulu, usap sebagian mata bekas ngantuknya, baca doa bangun tidur 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Mulai kita pergi ke kamar mandi, ke toilet, cuci tangan dulu ya, hilangkan bekas-bekas yang kotor, lalu bersiwak, sempurnakan wudu. Bagi yang ingin mandi maka sempurnakan mandinya. Sampai di sini bahasan terakhir kita. Jelas ya? Sekarang kita akan masuk bahasan yang selanjutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah saat bangun dari tidurnya. Baik, saya ingin tanyakan, kalau Rasulullah bangun itu kira-kira bangunnya jam berapa? Kalau dikonversi. Baik. Atau singkatnya begini, bangunnya itu saat subuh, menjelang subuh, atau di pertengahan malam? Pertengahan malam ya? Baik. Karena beliau bangun di pertengahan malam, kadang-kadang sepertiga malamnya, maka ada ibadah yang dilakukan di saat itu. Ibadah apa itu? Salat tahajud. Seperti hadis riwayat Ibnu Abbas tadi, setelah menyelesaikan ini semua, maka dianjak Ibnu Abbas dituntun untuk menunaikan tahajud. Materi kita saat ini sifat tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita buka pengantarnya dulu, mudah-mudahan cukup. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada yang bawa mushaf, tolong jangan simpan di bawah ya, dinaikkan saja. Bapak Ibu sekalian, dalam fikih ibadah ada ketentuan dalam agama kita. Bila kita ingin bersemangat dalam menunaikannya, maka sebelum kita tunaikan, catat dulu keutamaannya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin menunaikan satu amalan, supaya teguh kita menunaikannya, ada semangatnya, jangan dulu dilakukan.
keluarkan dulu keutamaannya di ayat-ayat Quran atau di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diketahui keutamaannya, tunggangi ayat dan hadisnya. Oke. Kalau kita bisa melakukan ini, insya Allah nanti ada dorongan dan motivasi kuat untuk menunaikannya. Kadang-kadang kita, mohon maaf ya, kalau beramal itu kurang diketahui motivasinya. Sehingga ketika beramal begitu-begitu saja. Mau baca Quran ya baca, enggak ya enggak, gitu kan? Mau jamaah ya jamaah, tidak ya tidak. Padahal orang yang tahu motivasinya, ditunggangi ayat dan hadisnya, maka besar kemungkinan dia akan menyesal bila tidak melakukannya. Saya beri contoh begini misalnya. Bapak yang tidak biasa sholat berjamaah, barangkali belum tahu keutamaannya. Tapi sebelum kita menunaikan sholat berjamaah di masjid, kita keluarkan dulu dalil Quran atau hadisnya, kita tunggangi itu, barangkali motivasinya akan beda. Saya beri contoh. Nabi menyampaikan, orang yang menunaikan jamaah di masjid dengan yang sholat di luar masjid, di berbagai tempat, maka perbedaannya itu ada kurang lebih 3 perbedaan. 1, orang yang menunaikan sholat di masjid, maka langkah pertamanya menggugurkan dosa-dosa yang dia bawa. Langkah selanjutnya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bagian pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, bedanya masjid dengan rumah atau tempat biasa itu 25 kebaikan. Dikala antum sholat di masjid, itu kita mendapatkan 25 keutamaan yang tidak didapati di tempat lain. Bayangkan, rumah sudah di samping masjid. Antum memilih sholat di rumah, padahal bisa ke masjid, kita kehilangan 25 kebaikan. Kehilangan peluang gugurnya dosa. Kehilangan peluang terangkatnya derajat di sisi Allah. Bagian ketiganya, sholat yang ditunaikan dengan berjamaahnya, maka akan mendapatkan 27 derajat keutamaan dibandingkan sholat sendirian. Kadang-kadang yang terakhirannya yang kita dapati ya, yang kita dengar informasinya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Nah ini yashtariku fihi ahlul masjid wa ahlul bait. Ini berlaku bagi orang yang sholat di rumah atau di masjid. Kalau sholat berjamaah dia dapat pahala itu. Tapi dia kehilangan 25 kebaikan. Dia kehilangan potensi ampunan. Dia kehilangan potensi untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, orang-orang yang tahu tentang hadis ini, dia tunggangi itu, maka tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Mohon maaf, bayangkan Pak, Bapak kan punya tugas untuk mencari nafkah. Kadang-kadang ada kesulitan di kantor, pekerjaan. Kita tunggangi sholat berjamaah, Allah berjanji mengangkat derajatnya, dilepaskan dari persoalan. Ya. Subhanallah, kita tidak tahu berapa dosa yang sudah kita kumpulkan. Begitu berangkat dengan niat ikhlas, gugur kesalahan kita, ya, dan sebagainya. Nah ini motivasi ini kalau kita dapatkan, kuat kita menunaikannya. Ya. Nah begitu juga dengan sholat tahajud. Ada ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa bangun di malam hari, dikenal dengan ibadah tahajud. Nah Bapak Ibu, ibadah malam itu dalam bentuk sholat dibagi ke dalam 2 bagian. Ibadah malam dalam bentuk sholat dibagi pada 2 bagian. 1, sholat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Sholat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Kalau malam itu bahasa Arabnya apa? Lail, baik ya. Maka sholatnya disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Kalau antum setelah Isya misalnya tidak tidur dulu, kemudian melakukan aktivitas membaca atau dan sebagainya, ya, maka sholat misalnya pada saat itu tanpa tidur terlebih dahulu, sholatnya disebut dengan qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur dulu, baru setelah bangun dari tidur beraktivitas, tunaikan sholat, maka tidurnya hajada, tidurnya hajada, bangun dari tidurnya, aktivitas yang dilakukan disebut dengan tahajud. Di sholat tahajud itu, sholat yang dilakukan di pertengahan malam atau sepertiganya setelah kita tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Baik. Apa keutamaan menunaikan sholat tahajud ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Pertama dibuka surah Al-Muzammil, surah keberapa? 73, keempatnya 74-nya Al-Mudaththir, 73 Al-Muzammil, 75-nya Al-Qiyamah. Ya, baik. Ya ayyuhal muzammil qumil laila inna qalila. Lihat ayat yang ke-6-nya. Allah berfirman di situ, keutamaan salat tahajud, salat yang dilakukan di malam hari, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kalau kita tunaikan salat di malam hari, misal terutama tahajud, walaupun hanya 2 rakaat saja, 4 rakaat saja misalnya, atau 6 rakaat saja, atau nanti kita lihat sunnah Nabi-Nya antara 11 sampai 13 rakaat, maka salat yang kita tunaikan akan jauh lebih khusyuk dibandingkan salat yang ditunaikan di siang hari. Saya ulangi ya, salat yang ditunaikan di malam hari dalam konteks ini tahajud, kata Allah,
itu akan lebih menambah kekhusyuan dibandingkan sholat yang ditunaikan di siang hari. Tidak percaya silakan bangun. Bangun kita malam hari, misal jam 1, jam setengah 2, jam 2, sholat ibu, sholat bapak di malam itu rasanya akan lebih enak dibandingkan sholat di siang hari. Karena itu perhatikan kalimat hadisnya, doa iftitahnya pun itu lain yang sering dibaca Nabi. Kalau siang, sholat siang, kalau disebut sholat siang dalam fikih itu artinya sholat fajar sampai dengan isya. Ya, di sholat fardu yang fardu. Nabi seringkali membaca yang Allahumma ba'id. Kalau iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada di mana itu? Ada di Al-Bukhari nomor hadis 711. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Tapi kalau sholat malam, Rasulullah seringkali membaca yang wajjahtu. Wajjahtu. Itu hadisnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 1848. Ya. Malamnya menggunakan wajjahtu, siangnya menggunakan Allahumma ba'id. Baik. Apa rahasianya? Saya ingin jelaskan dulu sebentar. Kalau siang dengan malam, lebih banyak mana aktivitas yang dilakukan? Siang ya? Baik. Orang semakin banyak beraktivitas, semakin besar peluang berbuat salah. Lisan yang terlalu banyak bicaranya, besar kemungkinan kelirunya. Kaki yang terlalu banyak bergerak, besar kemungkinan kelirunya dalam melangkah. Karena itulah dalam setiap sholat siang, antum misalnya, mohon maaf ya, dari fajar tadi sampai zuhur, ada nggak yang tidak salah? Pasti ada saja kesalahan yang kita perbuat. Ya. Pulang dari masjid pun kadang kita bicarakan orang lain, minimal ustadznya gitu kan. Baik. Sampai zuhur pasti ada kesalahan yang kita buat. Karena itulah dalam setiap doa iftitah yang kita baca atau istiftah, kita memohon kepada Allah sebelum sholat mengingat kesalahan-kesalahan kita. Lalu kita rasakan semua itu, kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau sebelum sholat ini saya punya kesalahan yang saya bawa sampai sholat ini, mohon jauhkan saya antara kesalahan yang saya perbuat dengan saya sejauh engkau jauhkan timur dan barat. Subhanallah. Itulah makna hadis, sholat yang satu dengan yang lainnya menggugurkan, menghapuskan kesalahan yang diperbuat di antara keduanya. Tapi malam tidak. Malam menggunakan wajah tuh, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau yang Allahumma ba'id dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali. Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya. Perhatikan kalimatnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848. Apa kaitannya dengan ini? Bapak Ibu sekalian, mari kita terjemahkan sebentar. Kadang-kadang kita baca, kita tidak memahaminya. Wajah tuh, bangun malam ini ya. Kita bangun di malam hari, lebih menyentuh ke dalam jiwa, tenang suasananya. Wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Duhai Allah, aku hadapkan sepenuhnya, aku pasrahkan diriku kepadamu penguasa langit dan bumi. Inna salati, sungguh bila selama ini aku salat, wa nusuki, dan selama ini aku ibadah, wa mahyaya, dan engkau hidupkan aku hingga malam ini, wa mamati, atau engkau akan wafatkan aku di malam ini, lillahi rabbil alamin, aku ikhlas seluruhnya hanya untukmu semesta alam. Perhatikan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, aku berjanji mulai detik ini tidak akan musyrik lagi selamanya, dengan itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, atau wa ana awwalul muslimin, dan aku berjanji mulai saat ini akan menjadi muslim yang lebih tunduk lagi kepadamu. Di malam hari kita resapi, dibayangkan kalau mungkin wafat saat itu, enak rasanya. Karena itu malam hari seringkali menggunakan wajah tu. Ibu bapak waktu kecil doa istiftahnya apa? Wajah tu atau inni wajah tu? Wajah tu atau inni wajah tu? Inni wajah tu. Nggak apa-apa, ada hadisnya itu, ada. Oke? Okay? Kalau yang wajah tu nggak pakai ini, itu ada di hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan. Nomor hadisnya 1848. Kalau pakai ini, ada juga hadisnya. Itu riwayat Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Tapi yang meriwayatkan bukan Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah. Silahkan buka di setiap kitab hadis ya. Sekarang kita perhatikan, yuk saya bacakan hadisnya ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai dia, memberikan ridha kepadanya. Qal, beliau menyampaikan, perhatikan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban,
aqbalal qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma, ya Allah, hadza min Muhammad, ini kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa ummat Muhammad, dan dari umat Muhammad. Bismillahi Allahu akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Dalam versi yang kedua, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan langsung, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Jadi hadis tentang inni wajjahtu itu bukan doa istiftah. Iftitah itu doa saat menyembelih hewan kurban. Ya. Jadi subhanallah, tidak ada di dunia ini yang berkurban lebih banyak di luar bulan Dzulhijjah kecuali antum ini ya, sejak kecil. Baik. Kita teruskan dulu. Jadi itu alasan yang pertama kenapa bangun di malam hari, hati lebih khusyuk. Kalau sudah khusyuk, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, berdoa pun meminta cepat dijawab. Ya. Jadi kalau antum bangun malam, ini kaitannya. Kata Allah lebih khusyuk bangunnya. Kalau sudah khusyuk, hati lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, minta apapun pasti diberi. Sepanjang baik permintaannya. Kedua, kita teruskan. Keutamaan bangun di malam hari, ibadah tahajud, kata Al-Quran, itu memiliki 4 keutamaan. Tambahan yang tadi. Memiliki 4 keutamaan lain yang tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak tahajud, bahkan sekhusyuk apapun sholat yang lainnya. Misal, antum sholat fardunya khusyuk luar biasa, tapi nggak tahajud, nggak akan dapat yang 4 ini. Okay. Apa itu? Dibuka di surat Al-Isra, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81. Mari kita lihat surahnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Pengantarnya ini, perhatikan Bu ya, Pak. Ayat 79 ini dipisahkan ketentuannya dengan ayat 78. Di ayat 78 tentang sholat wajib, kemudian 79 tentang sholat tahajud. Tapi uniknya, Allah hanya menerangkan 4 keutamaan untuk sholat tahajud, 78-nya nggak disebut. Ya. Kita lihat ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu sholat yang wajib 5 waktu. Ya. Tidak dijelaskan keutamaannya, nanti dirinci di hadis. Tapi ketika menerangkan tahajud ayat 79-nya, wa minal laili fatahajjad bihi, dan di antara sementara malam tunaikan olehmu tahajud nafilah. Itu hanya sunnah saja, muakkadah hukumnya, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ibadah nafilah ini, subhanallah, tidak didiamkan oleh Allah, langsung dilengkapi ayatnya. 1, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapapun yang menunaikan tahajud dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya, ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia. Jadi, Pak, saya seringkali rewel ya, cerewet kepada para ayah. Antum itu punya tugas untuk mencari nafkah. Allah sudah berjanji di ayat ini, kalau antum tidak tinggalkan tahajud, tunaikan dengan baik, itu karir pekerjaan kita akan dimudahkan. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Antum jangan lihat para sahabat Nabi itu bukan semuanya jadi ustadz, tidak. Banyak di antara mereka yang pebisnis. Abu Bakar misalnya seorang diplomat yang sangat ulung di samping seorang pebisnis. Utsman bin Affan seorang pedagang yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang luar biasa manajemen bisnisnya, paling kaya saat itu di Makkah dan di Madinah. Ali bin Abi Thalib seorang pengajar yang sangat jenius. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang sukses dalam dunianya, itu bisnisnya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Bahkan Abdurrahman bin Auf cuma punya modal pakaian saja, 3 bulan di Madinah, jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Nomor 3 paling kaya. Hartanya seperempatnya 80.000 dinar. Modalnya cuma pakaian, 80.000 dinar. Sekarang 1 dinar 2,5 juta. Setengah T kurang lebih dalam 3 bulan. Untanya 10.000 ekor dalam 3 bulan. Subhanallah. 10.000 ekor. Sekarang 1 ekor itu 15 juta paling murah. Ya. Dombanya tak terukur. Setelah 1 tahun, 1 tahun itu jadi orang paling kaya di Madinah yang kapaknya saja terbuat dari emas. Antum 3 bulan sudah dapat apa? Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Mereka sahabat yang sangat sibuk, luar biasa pekerjaannya, dan pergi kemana-mana. Pak, dinasnya itu kemana-mana. Utsman itu kadang dinas ke tempat ini, kadang dinas ke tempat itu, dan sebagainya. Tapi jangankan wajibnya, sunnahnya dikerjakan. Siamnya jalan, tahajudnya jalan, dan sebagainya. Sahabat yang sangat sibuknya luar biasa,
Bahkan di antara mereka disebut oleh Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab, masih mau tahajud, masih mau menunaikan siam sunnah. Antum, saya, kita semua yang masih belum jelas nasibnya di akhirat, surganya belum jelas, tuh kan? Kemudian ibadahnya juga belum maksimal, dunianya belum tentu tercapai, maka lebih layak kita untuk semakin bersemangat dalam menunaikannya. Jadi pesan saya, kalau antum masih aktif bekerja dimanapun, jangan tinggalkan tahajud. Allah sudah berjanji. Dan kalimatnya asa, bukan la'alla. Dibeda antara asa dengan la'alla. Kalau la'alla, itu harus usaha keras dulu sungguh-sungguh, baru dikasih. Asa tidak. Asa selama kita ikhlas menunaikannya, sekalipun kuantitasnya mungkin sedikit, itu Allah langsung berikan. Allah langsung berikan. Karena itu penaklukan kota Mekkah itu tidak menggunakan la'alla, pakai asa. Pakai asa kalimatnya di Quran. Saya teruskan, itu satu. Yang kedua, kita lanjutkan dulu. Allah berjanji akan memudahkan setiap awal aktivitasnya. Bahkan hebatnya tahajud, langsung kita yang diminta oleh Allah. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau bangun tahajud, karirmu, pekerjaanmu akan dimudahkan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Kemudian diperintahkan kita, waqul, katakan. Saat tahajud itu mintakan kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Duhai Allah, mudahkan setiap aktivitas yang akan saya awali. Di antum kalau punya persoalan, misalnya akan memulai pekerjaan, ibu akan memulai aktivitas, anak akan memulai sekolah, mulai kuliah, bangun malam, ini perintah Allah, katakan di malam harinya, ya Allah mudahkan setiap saya akan mengawali aktivitas. Janji Allah yang kedua, Allah akan mudahkan setiap aktivitas yang dia lakukan. Yang ketiga, Allah akan lepaskan, bebaskan dia dari segala kesulitan yang sedang dialami. Wa akhrijni mukhrajan sidqin. Kalau di kantor itu enak saja atau kadang ada kesulitannya, Pak? Ibu juga begitu ya? Pekerjaan kan tidak selamanya mulus. Maka kata Allah, hebatnya, karir diangkat, pekerjaan dimudahkan, ada kesulitan dilepaskan, dan yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasyara. Kalau ada yang mengganggu dalam pekerjaannya, Allah yang langsung menolongnya, bukan yang lain. Allah yang langsung menolongnya. Ini 4 hal. Karena itu, dari keutamaan-keutamaan ini, Nabi diperintahkan sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu, Rasulullah sudah menunaikan sholat ini, sholat malam, sudah didawamkan. Turun surah Al-Muzammil, surah ini mewajibkan Rasulullah menunaikan sholat tahajud. Jadi asalnya tahajud itu wajib bagi Nabi. Nanti setelah turun ayat yang ke-20 di surah Al-Muzammil, ayat yang terakhir, pindah menjadi sunnah. Sekarang lihat ya, saya akan tunjukkan rumah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menunaikan tahajudnya, di mana tempatnya, bagaimana denah rumahnya. Nanti kita akan lihat sehingga kita bisa menerapkannya. Ini nanti kita akan ambil kesimpulan bagaimana cara tahajud yang baik, atau di kamar kah, ya? Atau di samping istri kah, atau di ruangan tertentu kah, dan sebagainya. Yuk kita lihat pelan-pelan ya. Perhatikan sini. Saya akan berdiri ya untuk menunjuk. Mari kita perhatikan denah rumah Rasulullah yang ini saat tinggal bersama Sayyidah Khadijah. Belum pindah ke Madinah ya. Beliau masih berada di kota Makkah. Saya ingin tunjukkan, nanti saya gambar untuk memperjelas sedikit. Mohon maaf, saya ada beberapa gambar yang aktual, langsung kemarin difoto saat kita berada di Makkah. Nanti lain kesempatan saya tunjukkan ya. Denahnya ini kurang lebih, itu rumahnya yang paling atas, ukuran panjang dan lebarnya kan? Dia ada 3 meter ke samping kan, 4,5 meter tuh, lebar ke sana, dan luas ke sebelah sananya 3 meter untuk ke pintu depan kan? Nanti kita akan lihat yang 3 meter ini itu digambarkan pintu ruangan khusus Rasulullah dengan keluarganya ya. Nanti di situ kita akan lihat detail bawahnya, ada kamarnya Rasulullah, ada tempat dilahirkannya Fatimah, ada dibagi lagi musallanya Nabi ya. Dipecah pintu kedua, itu khusus sekat untuk menerima tamu ya. Lihat ke bawah sekarang, yang ini. Lihat dulu yang paling bawah, jangan lihat yang atas, yang ini, yang bawah. Itu kan ada 4,5 ya, di atas terlihat sebelah sini. Kemudian 3, nah itu menyekat yang ini. Oke, disekat di sini. Yuk kita lihat. Ada apa di sini? Dibagi ke dalam beberapa ruangan. Yang paling pojok yang sana itu ghurfatun Nabi, kamarnya Rasulullah. Kamarnya Rasulullah. Nanti kita tunjukkan bentuknya seperti apa. Ada desain seperti kasurnya ya, dari bebatuan dan sebagainya. Di pantas kalau Nabi itu kadang-kadang terlihat bekas di punggungnya, bisa kita kelihatan. Ini yang bawah tempat lahirnya Fatimah.
Jadi Fatimah lahirnya di sini. Nanti kalau kita lihat aslinya ada seperti tempat dari batu kecil, di situ beliau dilahirkan nanti ya. Setelah lahir disimpan di situ. Jadi kan? Kemudian di sana, ruang sebelah sana itu musalla Nabi. Tempat sholatnya Nabi. Di Rasulullah perhatikan, mendesain rumahnya itu saat membuat desain rumah sudah mengkhususkan beberapa tempat. Satu, ada yang khusus beliau dengan istrinya saja, dengan Khadijah. Tidak ada orang yang bisa masuk. Ya. Tidak ada orang yang bisa lihat. Bahkan subhanallah perhatikan ya, seorang yang akan membantu kelahirannya saja, kelahiran Fatimah dari Khadijah, itu dipisahkan tempatnya oleh Nabi. Tidak lagi di kamar beliau dengan Khadijah, tapi di tempat lain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini memberikan pesan kepada kita, ada satu tempat di rumah yang tidak boleh dimasuki oleh orang asing. Ingat ya, rahasia rumah tangga antara suami dengan istri ada di satu tempat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kecuali barangkali orang-orang yang kita toleransi, ayah, ibu, orang terdekat. Hati-hati, antum misalnya mengizinkan orang masuk yang tidak tahu, bukan kerabat yang sangat dekat dengan kita, masuk ke situ. Kebetulan kamar mandinya ada di kamar mandi ruangan utama kita, misalnya di kamar kita. Ya nggak apa-apa, ini saja lihat. Tujuannya ke kamar mandi, tapi matanya ngelihat ke kasur. Begitu keluar, ternyata spray ibu itu begini ya warnanya, desainnya begini, subhanallah. Masuknya kamar mandi, keluarnya spray, macam-macam. Nanti saya ingatkan ibu-ibu ya, nggak tahu kalau di sini, kalau di sebelah sana yang rame itu ibu ya. Satu kalimat satu jawaban bisa banyak. Dalam penelitian psikologi ada tes ditunjukkan, satu kalimat yang ditunjukkan pada laki-laki dengan para ibu perempuan itu bisa lain jawabannya. Misal kalau antum tanyakan Pak, pada ibu dan ayah yang pulang dari pasar, jawaban bisa lain. Laki-laki cenderungannya singkat, Pak dari mana? Dari pasar. Perempuan mungkin tidak. Bu dari mana? Dari pasar. Masya Allah Ustaz, jalannya becek, macet, cabenya naik dan sebagainya. Pertanyaan dari mana, jawaban ke cabai itu bisa lain ya? Oke. Lihat ya, jadi hati-hati. Ini pesan pertama, hikmah pertama kepada kita yang diajarkan dari perjalanan gambar ini saja. Gambar itu lebih jelas memberikan asar kepada kita. Bahwa satu, desain rumah, satu, khususkan ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kecuali dua suami istri saja, dengan anak barangkali di situ. Yang kedua, perhatikan, Fatimah lahir, Khadijah dibantu oleh bidan atau yang lainnya, kan? Kemudian dipisahkan kamarnya, tidak di sini, tidak di sini, ya tidak di sini, jadi pindah ke sini. Jadi kamar khusus disiapkan, bahkan tidak mampu melihat keadaan Nabi. Selanjutnya, subhanallah, Nabi menyediakan ruang khusus untuk ibadah, musalla. Nanti saya akan bahas, ada 3 tempat yang diagungkan di Quran, 1 mihrab, kedua musalla ketika masjid. Nah, saya teruskan dulu sebentar. Kemudian dari ruang yang private ini dibuat sekat sedikit, lalu di sini dibuat satu ruangan khusus untuk menerima tamu. Itu yang dipecah tuh di atas pintu itu. Ya. Dimasuk, diterima tamu di sini. Di tamu tidak bisa punya kesempatan untuk melihat area-area keluarga, ya, kecuali kerabat-kerabat dekat. Ya. Baik. Jadi subhanallah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, keadaan zaman jahiliyah yang semula bisa tampak segalanya, keadaan bisa terlihat aurat dan sebagainya, satu rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah Rasulullah, sudah memberikan desain pada kita, mengajarkan pada kita kalau buat ukuran rumah, desain rumah, maka satu, buat satu ruangan yang memisahkan antara orang asing dengan orang rumah. Jadi jangan sampai antum masuk rumah kelihatan semuanya. Kamar dengan segalanya, dengan keadaan kita, buat satu sekat. Itu satu yang pertama, ya. 2 ini ruangan khusus. Dan sekarang saya tunjukkan ya. Ini petanya. Nanti kalau satu saat kita ke sana atau Bapak Ibu ke sana, di mana areanya? Yang paling atas itu adalah tempat barang-barang dagangannya Khadijah. Di beliau itu kan punya bisnis, ya. Makan tijarat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tempat aktivitas bisnisnya Sayyidah Khadijah. Jadi beliau punya aktivitas bisnis. Tidak banyak orang tahu seluas apa ini. Yuk saya berikan gambarnya. Ini Ka'bah sini, wilayah Masjidil Haram, ada Ka'bah sini, Masjidil Haram di Ka'bah. Oke, kurang panjang. Jazakallahu khair. Subhanallah. Baik ya. Kalau sisi sebelah sini disebut apa? Ada apa di sini? Hajar Aswad. Oke. Hajar al-Aswad, Al-Hajar al-Aswad. Ini rukun Yamani. Oke. Ini ada makam Ibrahim, sini Hajar Ismail, sini enggak ada, Al-Iraqi, Syami dan seterusnya. Ini Hajar Aswad. Kalau antum nanti ke Mekah satu saat umrah, ini ada menara Zam-Zam di sini, pintu masuk pertama ya. Oke, ini masuk pintu masjid.
Kalau akan mengikuti sunnah Nabi dalam memulai tawaf, masuklah melalui pintu Babus Salam. Di mana pintu Babus Salam itu, kalau kita posisinya di Menara Zam-Zam ini, bergeser kurang lebih 2 pintu ke kanan, langsung geser. Satu, ini ya, ada eskalator ke atas. 2 pintu yang kedua, ini ya, ada eskalator turun ke bawah. Turun ke bawah, ya. Jadi langsung turun. Nah di bawah ini kalau kita masuk lewat sini, itu keluarnya langsung tepat di depan Hajar Aswad. Mulai di situ. Nah, disebut dengan Babus Salam, Bab As-Salam. Ini bukan nama biasa. Karena sejajar dengan ini ditarik garis lurus, ditemukan rumah Rasulullah SAW saat dilahirkan. Disebut dengan Maulid Nabi. Siap? Di rumah Nabi itu saat pertama kali dilahirkan, ditarik garis lurus dari sini. Seakan-akan memberikan kesan kepada kita, kalau kita ingin masuk kepada salam Islam dengan benar, masa masuk melalui pintunya. Apa itu pintunya? Ikuti tuntunan Nabi sejak mulai beliau dilahirkan.